Halo semuanya, kembali di channel Putradi. Hari ini kita akan banyak membahas tentang gimana sih cara pilih saham yang tepat. Karena kita tahu ada ratusan saham di pasar modal, kita harus sangat berhati-hati supaya kita jangan sampai pilih saham yang salah. Oke, pada dasarnya untuk memilih saham, kita punya dua pendekatan. Ada yang namanya top-down approach, dan kita punya bottom-up approach. Bedanya apa sih? Kalau top down, jelas aja dinamanya top down. Kita lihat dari kondisi besar makroekonomi seperti apa, baru mengerucut ke setiap spesifik perusahaan atau sahamnya. Sedangkan sebaliknya, kalau bottom up, kita mulai dulu dari berapa pilihan saham yang kita punya, kemudian kita tarik lebih besar ke depan untuk melihat secara makroekonomi mana sih saham yang bagus isu-isu globalnya. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu top down approach. Namanya aja top down approach. Berarti kita akan mulai dulu dengan sesuatu yang top di atas, which is yang secara global, itu secara makroekonomik seperti apa. Nah, di top down approach, pertama kita harus memperhatikan dulu nih, isu-isu global tuh ada apa aja sih? Isu-isu global sedang memberikan isu positif ke industri yang mana, dan isu-isu global mana yang memberikan isu-isu negatif ke industri yang mana. Contohnya aja kayak kondisi COVID kemarin. Kita bisa dengan mudah langsung tahu nih, namanya COVID pasti berhubungan dengan sakit penyakit dan berhubungan dengan obat. Jadi menurut kalian, sektor apa yang akan menjadi bagus? Pastinya produk farmasi dan juga rumah sakit. Di sisi lain, industri-industri yang bakal terkena dampak pasti adalah pariwisata. Ada juga industri yang event organizer, juga industri-industri lain yang melibatkan banyak orang. Bisa juga sektor-sektor seperti properti misalnya. Dengan adanya krisis COVID kemarin, makin turun daya beli masyarakat. Karena mungkin banyak yang kena PHK dan sebagainya, akhirnya ya gimana lagi, makanan aja susah, gimana buat beli atau investasi di properti. Nah, berarti industri properti pun juga akan mendapat dampak yang negatif. Nah, setelah kita paham nih gambaran besar globalnya seperti apa, kita udah mulai tahu industri mana yang bagus dan yang jelek. Sekarang waktunya untuk mulai memilih perusahaan mana yang mau kita beli. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk melihat perusahaan ini bagus atau perusahaan ini jelek. Yang paling gampang, namanya juga perusahaan. Kalau perusahaan yang jalan, harus sales-nya juga bagus. Tapi nggak cuma di sales, kita harus lihat sampai ke paling bawah, yaitu net income. Ini bedanya net income sama sales. Nanti kalian bisa lihat di video gua selanjutnya, yang akan lebih membahas tentang istilah-istilah ekonomi dasar yang kalian harus tahu sebagai seorang investor. Intinya, net income adalah laba bersih, yaitu pendapatan yang sudah dikurangin dengan expense yang lain. Tentukan perusahaan ini bagus atau enggak, pertama pasti kita harus lihat dulu, harus perusahaan yang laba bersihnya positif. Tapi nggak berhenti sampai di situ, kita juga harus make sure laba bersihnya ini bertumbuh setiap tahunnya. Nggak bisa juga dong, perusahaannya mungkin punya positif nih laba bersihnya, tapi ternyata setelah 5 tahun berjalan, laba bersihnya gitu-gitu aja, nggak bertumbuh, atau bahkan turun. Nah, berarti kita bisa bilang, itu perusahaan ya pastinya kurang bagus. Karena perusahaan yang bagus pasti akan meningkatkan efisiensi, atau mungkin meningkatkan sales-nya, ekspansi kemana-mana, yang akan meningkatkan pula sales dan laba bersihnya. Selanjutnya, nggak berhenti cuma di laba bersih. Penting juga namanya cash flow, atau arus kas. Pasti banyak juga kalian pernah dengar dari channel-channel lain atau TikToker saham misalkan yang selalu bilang arus kas itu sangat penting. Contohnya aja, dalam kehidupan sehari-hari kita. Anggap kita ini orang kaya, kita punya rumah 2, kita punya mobil, segala macam kita berada. Aset kita banyak, tapi kita nggak punya arus kas yang sehat. Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga kita yang sakit, masa kalau arus kas kita nggak cukup, kita harus jual mobil kita dulu, harus jual rumah kita dulu. Pasti kan itu manajemen keuangan yang salah. Nah, itu kenapa arus kas sangatlah penting. Selanjutnya apa lagi? Kita harus tahu perusahaan ini udah mahal atau perusahaan ini masih murah. Gimana sih cara menentukan mahal atau murahnya sebuah saham? Paling gampang, ada 2 indikator yang bisa kalian gunakan. Satu namanya PER, Price Earning Ratio, dan yang kedua namanya PBV atau Price to Book Value. Nah, untuk detail dari 2 rasio ini apa aja, kalian bisa lihat di video gua selanjutnya. Di situ gua akan jabarin dengan detail gimana cara cari 2 indikator ini. Nah, kita masuk dulu ke indikator yang pertama, PE ratio. PE ratio akan membandingkan harga saham dengan pendapatan per sahamnya. Ada yang membandingkan dengan rata-rata di industri. Nah, kalau kalian mau beli perusahaan
mining, misalkan contohnya Antam. Berarti untuk menentukan saham Antam mahal atau murah, yang lihat nih, PE ratio Antam berapa sih? Misalkan PE ratio-nya 5, sedangkan rata-rata industrinya di 8. Berarti bisa dibilang Antam masih murah. Kita udah lihat nih, laba bersihnya oke, pertumbuhannya ada, arus kasnya juga sehat, ternyata sahamnya juga masih murah. Apalagi yang penting, kalian jangan lupa adalah corporate governance. Apa sih maksudnya corporate governance? Intinya kalian harus tahu manajemen perusahaan itu sendiri. Jangan sampai semua rasio keuangannya udah bagus, semua laporan keuangannya udah bagus, tapi ternyata manajemen perusahaannya ini kurang terpercaya. Misalkan pernah terjadi fraud, ini tentu menjadi bahan consideration juga buat kita untuk memilih nih, apakah perusahaan ini bagus atau enggak. Kalian bisa bayangin aja, mungkin perusahaannya bagus dan sebagainya, tapi ternyata kelola oleh manajemen-manajemen yang kurang terpercaya dan kurang terpuji perilakunya. Pasti pada akhirnya perusahaan ini akan bergerak ke arah yang sebaliknya. Gimana sih cara cari tahu corporate governance yang bagus? Nah, mungkin ini lebih unik ya. Pertama harus pasti cari tahu dulu nih berita-berita di Google. Gimana sih perusahaan ini? Pernah nggak sih direkturnya atau mungkin manajemennya ada isu atau tidak? Jangan lupa juga, kalian juga bisa nanya nih ke teman-teman investor kalian yang lain. Atau mungkin kalian bisa juga telepon ke sekuritas kalian, minta pendapat mereka tentang gimana sih manajemen atau perusahaan ini di mata para analis-analis atau investor yang lain. Nah, dari situ kalian bisa menentukan apakah perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang tepat atau tidak. Nah, itu kira-kira 5 cara yang bisa kita lihat atau 5 indikator yang bisa kita analisa untuk menentukan suatu saham bagus atau tidak, layak dibeli atau tidak. Kalian bisa pakai 5 cara ini dengan menggunakan metode top-down analysis.